Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Jadi welcome back di Andre Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 27 Juli 2025. Teman-teman, karena banyak yang minta dibahas atau dibikinkan live YouTube, kita akan bikin live nanti sore jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Teman-teman bisa ikutin, kita akan bahas outlook market dan juga altcoin yang teman-teman request di kolom komen live besok gitu. Jadi buat teman-teman yang request di YouTube kita belum sempat bikinkan videonya, bisa ikutin live session kita nanti sore ya. Jadi feel free to join, don't forget to subscribe biar teman-teman bisa komen. Oke, kita akan coba untuk lihat seperti apa sih news dan juga narasi yang akan kita temukan semingguan ke depan. Oke, hari Senin itu kita akan dapat data 3 and 6 month bill auction, kemudian ditambahkan juga dengan 2 and 5 years note auction dari Amerika Serikat. Ini data terkait dengan obligasi jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin tidak akan terlalu memberikan impact yang signifikan sekali kepada market. Terus di hari Selasa kita akan dapat data goods trade balance dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada komposit HPI ya, akan rilis juga. Kemudian consumer confidence, job opening, data pembukaan lapangan pekerjaan Amerika Serikat akan rilis di hari Selasa. Terus di hari Rabu kita dapat data GDP dari European Central Bank. Dari Amerika Serikat akan ada rilis data core PCE ya, dan juga PCE prices, kemudian GDP. Lalu ada data crude oil inventory, data yang cukup penting untuk market. Di tanggal 31 Juli 2025 akan rilis data suku bunga seperti apa. Jadi ada interest rate decision, press conference dari Amerika Serikat. Ini jam 1 pagi ya. Jadi tanggal 31 itu acaranya jam 1 pagi. Kemudian dari data yang lain ada manufacturing PMI dari Cina, terus juga dari Jepang akan ada interest rate decision juga. Dari Amerika Serikat di hari Kamis itu ada data inflasi PCE. Oke, ini waspada sih teman-teman. Berita numpuk ya di hari Kamis. Ada interest rate decision, data inflasi, kemudian juga ada data pengangguran, ya initial jobless claim, data yang sangat penting untuk kita perhatikan ke depannya seperti itu. Jadi ini ngeri sih berita-beritanya teman-teman. Kita harus mewaspadai ya di menjelang hari Kamis ini. Oke, kita coba lihat di hari Jumat gimana. Hari Jumat ada Fed balance sheet, China manufacturing, kemudian ada CPI dari Uni Eropa. Amerika Serikatnya akan rilis data private non-farm payroll, unemployment rate, kemudian juga manufacturing PMI dan manufacturing prices. Itu beberapa data yang akan kita temukan. Jadi berita numpuk di hari Kamis. Waspada buat teman-teman yang trading di hari Senin, Selasa, kemudian mungkin sampai Rabu. Itu hati-hati karena kemungkinan di area-area tersebut atau di waktu-waktu tersebut akan ada fluktuasi pasar. Mungkin juga ada aksi taking profit sebagian dari para investor karena mengantisipasi Jerome Powell ngomong yang aneh-aneh pada interest rate decision-nya gitu. By the way, terkait dengan rumor Jerome Powell akan resign itu sudah dibantah kemarin. Jadi rumornya otomatis sudah diredam. Terus terkait dengan perang ya, Donald Trump hadir, sudah berbicara sama Prime Ministernya Kamboja terkait dengan perang dengan Thailand ya, dan kabarnya mereka bersedia untuk melakukan gencatan senjata. Wah, luar biasa ya Donald Trump, dia datang-datang jadi penengah gitu sehingga perang ya harapannya segera selesai gitu. Sementara aku lihat berita-berita banyak biksu yang ada di Thailand itu kayak mengungsi di sebuah terowongan bawah tanah gitu ya. Jadi ini lumayan sih perangnya, intensitasnya, mungkin impactnya itu ke Asia Tenggara lebih tepatnya gitu. Kalau untuk skala dunia sih, nah ini dia biksu-biksunya banyak direlokasi gitu.
di terowongan bawah tanah, teman-teman. Tapi pada intinya sih ya, negara Kamboja dan Thailand itu impact kepada keluar, ke perekonomian luar itu nggak terlalu signifikan. Mungkin di kawasan Asia Tenggara, apalagi di Indonesia kan banyak impor beras. Berasnya dari Thailand, mungkin berpengaruh gitu. Jadi mungkin harga beras akan naik lagi kalau langka ya teman-teman. Nah itu mungkin Indonesia yang lebih banyak kena impact dibandingkan dengan dunia. So market crypto nggak akan terpengaruh sama perang itu gitu. Kalau kita lihat juga dari data liquidation kemarin, market lumayan stabil, yang kena liquid udah turun jauh dibandingkan dengan 3-4 hari terakhir. Jadi so far marketnya ini lumayan positif ya untuk perdagangan kemarin. Langsung tuh dimanfaatkan momentumnya oleh Bitcoin, ada relief rally kecil, kemudian Bitcoin dominance sangat bersyukur karena turun juga ya kan, ada rejection dari resistance-nya. Kemudian dari total tree aku perhatikan juga ada peningkatan, total tree-nya naik by the way 1%, mengindikasikan ada aliran dana yang masuk ke altcoin. Kemudian USDT dominance juga kemarin turun lagi, teman-teman. Padahal ada spike up ya. Artinya adalah investor kembali membelanjakan USDT-nya dibelikan altcoin gitu. Jadi overall sih dari kondisi pasar lumayan bagus gitu. Nah buat teman-teman yang nggak ngerti overall itu secara keseluruhan ya artinya. Kemudian so far itu apa namanya? Artinya adalah sejauh ini gitu ya. Jadi istilah-istilah yang keren kali di pasar itu teman-teman harus selalu bisa untuk pelajari itu istilah-istilah asing, istilah-istilah Inggris yang memang lumrah dipakai di market saham, market forex, market gold gitu. Jadi kalau campur-campur bahasa Inggris ya teman-teman belajarlah menyesuaikan. Oke, teman-teman, itu dari beberapa berita dan juga sedikit outlook tadi untuk pasar secara teknikal. Nanti kita akan perdalam lagi. Di sini ada beberapa berita. Yang pertama adalah Bitmain dikabarkan melahap lebih dari 2 miliar Ethereum dalam 16 hari. Ini mereka rencananya akan melakukan menjadikan Ethereum ini sebagai treasury-nya mereka, sebagai reserve ya lebih tepatnya. Nah, akumulasi ini dilakukan secara bertahap dari perusahaan Bitmain sendiri. Gitu. Bitmain ini lagi berlomba nih sama Shapling yang juga sama-sama terus melakukan akuisisi terhadap Ethereum. Bahkan jumlah Ethereum yang dimiliki oleh Bitmain sama Shapling sekarang sudah melampaui apa yang dimiliki oleh Ethereum Foundation. Ya iyalah, Ethereum Foundation dari Vitalik-nya itu banyak supply Ethereum-nya untuk bangun project-project altcoin yang kecil di jaringannya. Jadi jumlah kepemilikan dari Ethereum Foundation justru terus turun gitu. Sementara ada investor besar yang justru masuk. Nah, Shapling juga nggak kalah nih. Dia juga melakukan akumulasi Ethereum dengan sangat bertahap. Ya, beberapa jam terakhir terlihat ada aktivitas inflow yang masuk dari buildernet.it. Terus juga ada beberapa wallet pribadi, kemudian juga dari Beaver Build. Ini juga melakukan transfer kecil-kecilan kepada Shapling dalam beberapa jam terakhir. Rata-rata ini jumlah Ethereum yang ditransfer itu dengan value sekitar $50, $60 gitu ya. Kecil-kecil ya. Tapi kalau kita lihat dari balance yang dimiliki oleh Shapling itu lumayan konsisten tinggi, masih relatif dalam posisi akumulasi. Jadi ada dua perusahaan besar intinya yaitu Bitmain sama Shapling yang terus melakukan akumulasi pada Ethereum dan sekarang menjadi top pemilik Ethereum holding gitu, terbesar ya. Kemudian juga ada berita terkait dengan massive unstaking Ethereum, total 2,6 miliar US dollar ya yang di unstake gitu dari Ethereum. Katanya Cathie Wood sih ini hal yang wajar dan memang peningkatan jumlah unstake ini itu relatif signifikan. Tapi itu disebut sebagai sesuatu yang cukup wajar. Jadi ini chartnya di mana yang merah ini adalah artinya ada apa namanya ada unstake ya.
cukup besar. Ini terjadi paling tinggi sepanjang 3 bulan terakhir. Seperti itu. Mungkin setahun terakhir ya. Ini karena chartnya dari bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2025. Udah setahun terakhir nih, ini aktivitas unstaking paling besar pada jaringan Ethereum. Gitu. Mungkin aja ini pindah dana, mungkin juga ini adalah aksi distribusi yang dilakukan, aksi jual yang dilakukan. Gitu. Oke, terus dari berita yang lain adalah terkait dengan Bitcoin investor cash out ya. Ada yang jualan Bitcoin kemarin di 80.000 Bitcoin atau senilai 9 miliar US dollar melalui Galaxy Digital. Wah, ini ada profit taking yang dilakukan oleh Big Fund atau whales ya. Kepemilikan Bitcoinnya juga lumayan besar, 18 ribuan gitu. Dan ini sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir gitu. Jadi intinya mereka itu jualan nggak langsung banyak ya. Mereka jualannya itu bertahap, pelan-pelan, dan bisa berlangsung sampai beberapa bulan gitu. Total-total yang sudah ditemukan ini sudah value-nya sampai 9,46 miliar US dollar yang sudah ditransfer gitu ke Galaxy Digital untuk dilikuidasi. Itu kemudian dari berita yang lain adalah dari Volcon Inc. Yang rebranding menjadi Empiri Digital. Ya, dikabarkan baru saja menjadikan Bitcoin sebagai holding mereka, di mana mereka melakukan akuisisi senilai 375 juta US dollar berupa Bitcoin. Gitu. Dia melakukan akuisisi ini tentu saja merupakan sebuah berita yang bagus, positif untuk market. Oke, sedikit kita lihat gimana sih kondisi dari Bitcoin and Ethereum Spot ETF. Bitcoin Spot ETF di perdagangan kemarin kembali mendapatkan inflow sampai 130 juta US dollar. Lumayan meningkat setelah ada aksi penjualan yang terjadi 3 hari terakhir. Bukan 3 hari terakhir, 3 hari setelah hari kemarin, yaitu itu dan 3 hari sebelum hari kemarin. Ya itulah pokoknya teman-teman. Jadi intinya ada aksi profit taking yang terjadi itu per tanggal 21, 22, 23. Ya, dan aktivitas jual tersebut sempat tuh bikin Bitcoinnya struggling ya kan. Tapi sekarang udah kembali balik. Sementara itu dari Ethereum Spot ETF ada 231 juta US dollar yang masuk. Lebih banyak sekarang inflow dari Ethereum Spot ETF dibandingkan dengan Bitcoin. Dan ini tentu saja merupakan sebuah indikasi positif karena dominasi dari Bitcoin sedikit melemah dibandingkan dengan Ethereum. Kita lihat juga dari liquidation heatmap untuk pasar Bitcoinnya sendiri. Kemarin Bitcoin udah ambil liquidity ya, lumayan di kisaran level 116.000, 115.000, dan ya pergerakan Bitcoin udah kembali bounce. Dan untuk order block yang bisa teman-teman perhatikan yaitu ada di 119 ribuan something. Itu sekarang kita akan coba lihat seperti apa chart dari Bitcoin. Outlook-nya tadi jelas, USDT dominance turun mengindikasikan market banyak yang masuk lagi ke koin, ke crypto, ke altcoin. Dilihat dari total tree kelihatan banget kalau ada inflow yang masuk ke altcoin. Jadi altcoin kemarin recover dengan Bitcoin dominance yang turun dan juga Bitcoin yang cenderung naik tipis. Ini membuat altcoin semakin menarik untuk diperhatikan. Gitu. Congratulations bagi teman-teman yang sudah sempat beli. Hari ini kita akan dapat closing daily time frame. Overall sih pergerakan Bitcoin so far aman-aman aja. Ya, kalau Bitcoin bisa close di harganya saat ini yaitu di 118.000, ini tentu saja merupakan sebuah indikasi positif setelah 3 hari kita create candle merah dan satu flash out di hari sebelumnya, di hari kemarin. Dan kalau kita lihat dari movingnya Bitcoin sendiri, ini relatif lemah ya. Secara volume menurut saya weekend kemarin lemah. Dan volume smart money-nya ada, tapi juga nggak terlalu signifikan. Volume yang besar mungkin kita baru akan temukan di hari Senin besok gitu. Jadi untuk sekarang menurut saya recover yang terjadi ini sangat bagus dan bisa banget teman-teman manfaatin buat trading. Secara outlook overall pergerakan dari Bitcoin masih aman. Kita sedang running di wave 3
wave 4 dan sekarang ongoing ke wave 5 gitu. Kemana wave 5? Mungkin bisa ke 119.000 ya, sesuai juga dengan si ini. Mana tadi liquidation heat map. Nah, ini kita ada order block yang tebal di 19.300-an gitu. Dan level tersebut menurut saya ada resistance juga dari trendline ini. Nah, jadi bakalan sangat-sangat penting nih, apakah hari ini Bitcoin bisa naik ya ke 119.000 atau mungkin besok gitu. Masih ada peluang opportunity untuk Bitcoinnya rally. Terus dari Ethereum gimana? Ethereum so far baik-baik aja meskipun pergerakannya sideways ya. Secara moving kita melihat Ethereum ini sudah breakout dari descending channel dan kenaikannya menurut saya tidak terlalu agresif. Jadi mungkin market masih wait and see juga. Apalagi kedepannya akan ada keputusan suku bunga. Jadi benar-benar marketnya ini kayak menunggu gitu. Atau mungkin juga ada sentimen dari arus keluar Ethereum. Tadi kita sudah sempat spill yang ini. Ya, karena ada unstick yang besar-besaran, market mengantisipasi sepertinya. Tapi untuk beberapa koin, altcoin, ada yang udah sempat naik kayak Solana. Kemarin sempat naik sampai 190 ribuan. 190 dolar ya, lumayan. Tapi sekarang udah turun lagi ke 186. Lalu kemarin yang lumayan bagus naik itu aku perhatikan ada Algorand, Hedera Habar, koin-koin Amerika lumayan bagus kenaikannya. Kemudian Avalanche ini dia ngetes mereka punya resistance dari double bottom. Ini kalau breakout dari area 26 dolar itu bisa berpotensi rally sampai 40-an dolar gitu. Jadi Avalanche boleh tuh dipantau mumpung ada peningkatan inflow yang masuk itu. Kemudian kita lihat di CoinGlass, di sini ada volume beberapa koin yang naik dalam 24 jam terakhir. SUI itu naik 21,2%. Kemudian yang aku perhatikan ada Penggu juga naik sekitar 29,7%. Itu boleh di take note sih beberapa koin yang lumayan naik. Ethena udah turun ya, kemarin sempat spike up, tapi sekarang udah turun lagi. Yaitu Avalanche pun juga udah turun secara volume, teman-teman. Ini mungkin ada profit taking yang akan terjadi dan ya mungkin nggak breakout dulu dari 26 dolar mungkin. Kemudian ada Chainlink lumayan pergerakannya naik tipis tapi masih bisa mempertahankan area support. Kebanyakan aku perhatikan altcoin ini masih mempertahankan pola-pola pentingnya. Kayak Chainlink ada double bottom, masih di keep dengan baik. Kemudian BNB sudah breakout. Bukan ini. Mana BNB? Ya, BNB. Nah ini. BNB sudah breakout dari resistance 750, dipertahankan juga. Kemudian dari LTC atau Litecoin pelan-pelan rebound dan so far mempertahankan area support di 100 dolar. Jadi aku perhatikan pergerakan altcoin ini lumayan bagus. Gitu. Jadi nggak ada masalah sih sejauh ini. Itu paling kita waspadai aja, weekend ini kita masih akan volatil, apalagi ada berita penting juga di minggu ini. Jadi buat teman-teman yang trade, yang udah cuan, don't forget to profit taking gitu. Saya rasa itu pilihan terbaik ya, karena kita mungkin masih punya opportunity untuk market Bitcoin-nya turun. Ya, at least kalau dari saya sendiri masih sama ya di 13.000 sampai 14.000-an something, karena di sana terbentuk gap dari CME. Kali ini saya nggak terlalu melihat Bitcoin bakalan turun dalam. Ya, kalau amit-amit nih misalkan 114.000 di breakdown, terus arahnya turun sampai ke 111.000 atau mungkin di bawah ke 110.000 bisa juga teman-teman, karena di sini juga terbentuk area resistance gitu ya. Dan penting untuk teman-teman perhatikan gitu. Setiap kali Bitcoin-nya rebound itu seringkali mengecoh juga secara pergerakan. Bahkan kemarin aja Bitcoin kan drop tuh sampai ke 115.000. Tapi ternyata closing kita cuma create kayak candle hammer gitu. Jadi kan berarti ada tekanan jual yang secara signifikan dalam 24 jam, tapi di saat yang sama Bitcoin itu juga bisa rebound dengan sangat cepat gitu. Nah, ini kemarin kita kena kena kayak crash
Ya kan, dalam 24 jam terakhir kita udah balik dan bikin candle kayak gini, hammer gitu. Jadi ngeri banget. Jadi kalaupun nanti seandainya ya pergerakan Bitcoin ternyata breakdown dari level 113.000, mungkin teman-teman banyak yang nunggu di level tersebut, ternyata dikerek turun sampai sedikit dalam, kemudian dia balik naik lagi, itu bisa sangat-sangat berpotensi gitu. Jadi jangan terlalu panik. Kita masih dalam tren yang positif. So far Bitcoin ini masih dalam tren bullish. Jadi menurut saya sendiri kedepannya masih akan menarik untuk market gitu. Paling gitu aja sih buat teman-teman semua. Thank you so much yang udah nonton. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya akun Telegram yang pengen join di komunitas Telegram kita bisa langsung cek. Ya, linknya ada di kolom deskripsi. Happy weekend, teman-teman. Happy cuan untuk kita semua. Akhir kata saya Andre. Makasih.